Ya. Om Swastiastu. Saya Nyoman Wandra Saputra Wismayuda, nomor absen 16, kelas 11 IPA 9. Di sini saya akan mewawancarai juru mangku yang di sebelah kiri saya tentang yatnya. Silakan. Om Swastiastu, Rahajang Rahayu, Sarang Tsunami, Titiang, Juru Mangku Nyoman Sarawjaya, Wantah dan Bangul, Juru Mangku Ring Pura dalam buat ya Sapu Hau Probokan. Langsung saja juru pertanyaan pertama nih. Menurut juru mangku, bagaimana pelaksanaan yatnya di Bali? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana praktik atau implementasi pancayatnya yang sudah dilakukan di daerah itu? Ya, semua. Kalau terkait dengan apa yang namanya yatnya di Bali, menurut pemikirannya, sebelum berbicara tentang yatnya, itu istilahnya kita harus tahu yatnya itu dari mana, kan begitu? Yatnya itu dari mana? Siapa yang punya, kan itu yang itu yang perlu kita sadari, bahwa yatnya itu dimiliki oleh umat Hindu. Nah, ini umat Hindu yang memiliki yatnya itu, yang umat lain itu tidak punya dia. Nah, itu umat Hindu, dasarnya di seluruh kepercayaannya bersumber dari yang jelas Weda. Semuanya ada di dalam Weda, yatnya itu ya. Yatnya itu ada di dalam suatu Weda. Kemudian kok bisa ada yatnya, kan banyak hal pertanyaan yang menimbulkan suatu pertanyaan, kok baru kan dengan yatnya itu kok bisa ada yatnya, kan kita dengar. Jadi yatnya yang sesungguhnya itu, pengertian yatnya itu apa sih, kan itu yang pertama. Yang pertama yang kita harus sadari bahwa yatnya adalah korban suci secara tulus ikhlas. Kita sudah tahu itu ya. Artinya korban suci secara tulus ikhlas. Kemudian istilahnya dalam suatu sastra agama atau dalam Weda itu, yatnya itu ada dua penyabahannya, ataupun di dalam praktek itu ada dua, ada upacara dan upakara. Pelaksanaan daripada yatnya itu ada yang dinamakan upakara itu ya. Tata cara dan apa pelaksanaan tata titik pelaksanaan kepada yatnya itu ya. Jadi kalau saya menurut pemikiran Juru Mangku sih, yatnya di Bali itu sangat luar biasa dalam pelaksanaan yatnya ini, terutama yang dikaitkan dengan upakara ya. Yatnya itu terkait dengan upakara. Ini sangat luar biasa karena ini warisan turun-temurun dari zaman, tidak bisa kita ini kan. Itu yang lama diturunkan dan sudah memberikan satu bukti. Nah, itu yang menurut pemikiran itu sudah sangat luar biasa, di mana penginsir Hindu khususnya di Bali dengan tata titi Dresde Bali itu sudah luar biasa, sehingga diakuilah bahwa Pulau Bali ini Pulau Dewata oleh dunia. Dunia yang mengakui bahwa Pulau Dewata dan surganya dunia itu karena apa? Karena salah satunya yatnya yang berjalan. Ya. Kemudian yatnya korban suci secara tulus ikhlas yang ini perlu juga disadari bahwa tidak pelaksanaannya tidak hanya berupa dengan materi, dengan yatnya, dengan upakara yang dijalankan, tidak hanya seperti itu ya. Kalau kita konteksnya lebih luas tentang yatnya itu, ya, tentang yatnya itu apa ya? Ya jelas terkait dengan kayu tulis itu, salah satunya yang tidak mesti kita harus pakai upakara dan itu tidak. Dengan etika salah satunya, maka di dalam agama sudah digariskan 3 hal. 3 kerangka dasar umat Hindu itu kan wenten istilahnya tato, susilo, upacara. Nah, di sinilah juga masuk yatnya nih di upacara ini. 3 kerangka dasar umat Hindu terkait juga dengan keyakinan umat Hindu nih sebagai bos Pancasila. Ini pun terkait dengan adanya yatnya kunika gitu. Kemudian semua itu ada kaitan dengan yatnya nih. Kemudian yang kenapa yatnya dilaksanakan di Bali punika di urut aman di Bali ataupun di Indonesia secara umum, karena adanya trirena. 3 utang ya, betul, 3 utang ya. 3 utang yang kita miliki harus kita bayar gitu secara bebelok kan bahasa Balinya. Ya, Pitra Rena, Resi Rena, Dewa Rena. Nah, inilah dasar-dasar yatnya itu, makanya luar biasa pemikiran pengelisir pinggir luhur kita dulu tuh.
Tidak hanya menerima, tapi kita bertanggung jawab gitu itu. Konteksnya semua ini ianya itu adalah agar bisa menimbulkan suatu kesadaran diri terhadap diri kita, terhadap sesama, baik orang tua dengan penglingsir, dengan leluhur dan lain sebagainya, termasuk apalagi desa yang widi kan. Nah itu yang terkait dengan ianya, yang ini yang jelas menurut pemikiran Jurumangku sangat luar biasa untuk di Bali seperti sudah sampaikan tadi. Kemudian yang terkait dengan itu yang ianya kembali Jurumangku tekankan tidak mesti harus kita pakai dengan berupa benda, tapi dengan sikap tingkah laku, dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan pemikiran ini pun kita kalau kita lakukan dengan suatu tulus ikhlas merupakan suatu ianya juga gitu. Tidak mesti bantan dengan ianya dengan sarana, itu kan sarana. Ada yang tanpa sarana ya trikaya parisuda. Inilah dasar pemargin yang sangat luar biasa sungguhnya. Dah ngerti kan? Itulah yang sebenarnya di Bali itu tatanan Makassar Jurumangku bilang luar biasa. Ya, karena ini etika kita atau beragama orang Bali, Hindu Bali, Hindu Dursa Bali itu ada. Ya, datang tamu ya hormat kita, Swastiastu, kemudian senyum sapa dan kan itu salah satu bentuk ianya karena dilakukan secara tulus ikhlas. Biar tidak salah nanti anak itu sebagai generasi penerus di Hindu itu tidak salah kaprah Hindu itu mahal, tidak ada mahal Hindu. Ya, nah itu ianya itu tidak ada mahal sesungguhnya. Kita melakukan secara tulus ikhlas dengan etika pun sudah melakukan salah satu bentuk wujudnya yang kita jalan betul itu ya. Jadinya karena istilahnya itu terkait dengan upekara yang Jurumangku itu, penglingsir kita yang dulu itu takut salah menyatakan, makanya bebantanan atau upekara dalam suduyannya ini bukan persembahan, ingat nih, bukan persembahan. Ini adalah lontar sesungguhnya, ini adalah weda sesungguhnya bebantan itu, karena semua mengandung makna, tidak sembarangan. Orang tua leluhur kita, pengisir kita membuat itu semua ada di weda. Ini kan. Nah ini kan secara ini makanya sangat luar biasa menurut Jurumangku Hindu khususnya Dursa Bali, meskipun ada tatanan di Hindu di luar Bali kita ada Kahariangan, Hindu Kejawen dan lain sebagainya. Khususnya di Bali sangat luar biasa. Karena tataannya sudah 3 hal semua dicakup, semua diperhitungkan, dipertimbangkan dalam suatu ianya gitu. Dan istilahnya ianya yang dijalankan pun istilahnya terutama terkait dengan upekara itu pun tidak mahal. Orang yang tidak paham tentang dengan ianya itu dia bilang mahal, Hindu itu buang-buang ini kan, itu bahasanya karena tidak paham tentang ianya, tentang upekara. Ya, yang identik dibalik kan ianya itu upekara gitu, benar kan, besar-besar. Sesungguhnya tidak. Kita sadari aja itu apa, korban suci cara ada tatanan, makanya di dalam upekara di sana ianya itu ada tatanan nista madya utama. Ya, baru penguasaan nista bukannya denah tidak. Yang dimaksud dengan yatnya mulai senor upekara punika yang ke bawah duit utama yang mana? Coba anak pikir yang mana yang dimaksud utama ya tuh? Kan ada nista madya utama. Yang dimaksud utama itu sesungguhnya apa? Bisa ada anu nih kan? Jadinya yang dimaksud dengan utama tidak lain adalah disesuaikan dengan kondisi keadaan kita. Sesungguhnya itulah yang utama. Ya itu yang sebenarnya yang dimaksud utama. Dan ini contoh anak ada punya uang 10.000, ngangkat pembagi 15.000, bin 5 nih nyilek, pengengotak gitu. Gitu ya. Pusing mikirkan setelah perkara sing batin tulus ikhlas. Itu jadi itu maksudnya yang utama nista madya utama bisa sesuaikanlah ke kondisi keadaan kita. Nah itu pelaksanaan daripada ianya itu seperti itu, biar tidak terbebani. Kalau bondan atau punya misalnya canang, cukup canang tuh apakah itu cukup canang, tapi perlu diingat ketika anak tuh punya lebih mungkin ngatur canang tuh ke bos misalnya mirat dana. Ya, mirat dana namanya itu, ngelah dan nilai goliu ngatur canang mesti ianya nago mintir dasar ikhlas.
sudah bisa seperti itu gitu. Itu ke bos mirat dana arti betul-betul sesuai dengan keadaan agak sengelah apakah singidang atau tanah singidang agak mayarnya seperti tadi bertingkah pelaksana babawasan dan pemikiran kita cakupan tangan ini kita persembahkan terhadap beliau itu pun kategorinya inilah saudara universalnya rindu apalagi di Bali itu diberi kesempatan yang sangat luar biasa. Ya, yang kedua pertanyaan yang kedua terkait dengan implementasi pelaksanaan YAD-nya ya. YAD-nya di daerah sini terutama di Sidekare yang Bangku bilang itu ya sesuai dengan tatanan apa yang sudah tergores di sastra agama. Nah, dalam sastra agama Hindu itu sudah banyak semua pelaksanaannya YAD-nya terkait dengan YAD-nya itu ya adanya Buddha YAD-nya, manusia YAD-nya, Fitrayatnya, Resiyatnya, dan Dewayatnya semua berjalan sesuai dengan tatanan yang sudah digariskan dalam ajaran agama Hindu. Ya, semuanya itu sudah tergaris. Jadi di daerah ini semua ada. Tapi istilahnya kalau Anda tuh menanyakan ada beda-beda menurut Sudresta ada masing-masing terutama upakaranya. Tapi intinya sama deh. Intinya sama. Intinya sama. Ya tentang yadnya. Kalau di sini tuh gimana ada upakara ya? Ya upakara seperti Jumangku sampaikan ya sesuai dengan sastra yang ini Jumangku ketahui dalam satu weda itu dalam paicayatnya itu yang mana kita biar kita tahu inti Banten sesungguhnya. Inti upakara utawi Banten itu ada sudah dicantumkan sudah ada dalam satu lontar. Ya. Contoh misalnya ada odalan. Ya contoh melaksanakan satu odalan Pujo Wali dan ini harus yang diingat adalah inti Bantennya apa? Ada itu misalnya yang namanya Sesayut Sida Purna, Amarta Dewa, Sesayut Kogoyan. Ini harus ada. Ini yang penekan-penekan ini perlu disadari adanya Banten itu yang Jurumangku sebutkan tadi ini mencerminkan oh ini orang modalin ini Pujo Wali inilah yang di Banten sedangkan yang lain kayak Pras Pengamyan, Pulau Gembal apapun lain disebutnya Bebangkit itu adalah aksesorisnya. Nah di sinilah kata-kata orang itu salah pemahaman sehingga dibilang besar gitu. Apakah ini tidak bisa? Tidak ada di Hindu itu kategori yang mengharuskan harus gitu tidak ada karena agama Hindu itu universalnya itu tidak ada suatu kata harus di dalam lontar, di dalam sastra agama, di dalam Weda pun tidak ada suatu kata harus. Semua diatur sesuai dengan seperti Jurumangku bilang tadi ya kemampuan situasi keadaan kita sing laku dia wong gitu kan begitu bahasa Bali ya. Benar nggak seperti itu yang kemarin kan begitu yang harus disadari mengenai yadnya punika ya. Jadi sebagai generasi penerus artinya biar tidak kita artinya karena ketidakpahaman kita berbicara yang enggak wah mahal di Hindu mahal buang-buang gini karena dia tidak mengerti paham gitu. Ya ini kan bukan dulu bangku garis bawah di sini bahwa upakara punika bukan suatu persembahan. Itu adalah wujud dari implementasi lontar utawi resunan kebos resunan daging sastra agama resunan weda. Ini yadnya itu upakara itu yang mau aku bilang itu seperti itu ya. Jadi biar paham. Oh saya persembahkan itu tidak ada begitu macana pun ada maknanya tapi kalau ini di rumah gula ini kehabisan tidak akan habis sangat luas sangat universal kan itu. Jadi intinya seperti itu. Kembali Juru Mangku tegaskan bahwa yadnya untuk di Bali menurut pandangan sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa dan perlu ini kita terus tetap jaga dan dilestarikan. Ini kan sudah terbukti pelaksananya bagaimana dampak dari ini sudah ada bukti, bukan yang abal-abal dari bahasa gitu ya itu. Kalau abal-abal kalian-kalian gitu, bukan ya. Semuanya sudah ada kata titik, semua diatur dalam suatu weda. Kita di agama Hindu kan weda. Semua ada di pemaparannya seperti itu. Kira-kira seperti itu yang bisa Jurumangku sampaikan. Ada kira-kira pertanyaan lagi? Dan sih ada waktu.
Semua ini. Nggih, semua Terima sinap titiang untuk para mas santi om santi om. ya, segitulah wawancara kita dengan Romangku. Jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan kalimat sakti. Om Santi Santi Santi.